Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang mana beliau telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yaitu dengan membawa risalah agama Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan materi kita seputar akidah. Ya, kita sudah masuk ke bab yang ketiga, al-babu as-salisu, bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah berkaitan dengan al-imanu bil kutubi. Jadi beriman kepada kitab, ya, beriman kepada kitab-kitab. Di sini ada wa fihi khamsatu dhawabita. Di dalam bab yang ketiga ini ada 5 ketentuan, ya. Di bab yang ketiga ini ada 5 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah al-dhabitul awal maratibul wahyi arba'atun, ya. Jadi tahapan-tahapan turunnya wahyu itu ada 4. Kita masuk ke definisi kitab dulu, ya. Kita beriman kepada kitab. Definisi kitab itu al-kutub, ya, secara bahasa adalah jam'u kitabin. Jamak dari kitab. Jadi kitabun, kitabani, kutubun, ya, jamak dari kitab, ya. Kemudian makna, secara makna bahasa berarti, ya, yakni sahifatan maktuban fiha. Jadi makna kitab, kutub secara bahasa adalah lembaran-lembaran yang tertulis. Lembaran-lembaran yang tertulis, yang di situ ada tulisannya. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'an atau istilah, ya, kitab itu adalah as-suhuf alladhi hawwat kalam Allah Ta'ala alladhi awhahu ila rusulihi alaihi salam. Jadi secara syar'i, makna secara syar'i, kutub itu adalah lembaran-lembaran yang terkandung kalam Allah. Jadi lembaran-lembaran yang terkandung di dalamnya apa? Kalam Allah. Alladzi auhahu ila rusulihi, yang mana diwahyukan kepada para utusannya, kepada para rasul. Sawaun ma alqahu maktuban kataurati, ya, baik diwahyukan secara tertulis langsung seperti kitab Taurat, au anzalahu, atau diturunkan, ya, diwahyukan ani tariqil malak, melalui perantara malaikat, ya. Fakutiba ba'da dzalika kasairil kutub, kemudian setelah itu ditulis. Setelah diwahyukan kepada para malaikat kemudian ditulis. Ini definisi kitab secara bahasa dan secara istilah. Apa secara bahasa tadi? Lembaran-lembaran yang tertulis. Kalau secara istilah adalah lembaran-lembaran yang terkandung kalam Allah, yang diwahyukan kepada para rasul, baik secara tulisan sebagaimana Taurat atau melalui perantara malaikatnya kemudian ditulis. Itu secara apa? Definisi kitab.
Dan iman kepada kitab ini wal imanu bil kutubillahi ta'ala. Ya, wal imanu bi kutubillahi allati anzala ala rusulihi kulliha ruknun azimun min arkanil iman. Jadi beriman kepada kitab ini yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, semuanya itu adalah rukun iman yang sangat agung. Wa aslun kabirun min usulidin, dan termasuk pokok, ya, termasuk pokok di dalam agama. La yatahaqqaqu al imanu illa bihi, yang mana iman itu tidak akan terrealisasi, ya, iman itu tidak terrealisasi kecuali beriman kepada kitab, ya, kecuali beriman kepada kitab. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 177, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ya. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwalu wujuhakum, kau menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, yaitu siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan yang beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan yang beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan ini syahid kita di dalam kalimat wal kitabi, dan beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Inilah, ya, berkaitan dengan pokok-pokok, yaitu pokok yang ketiga, ya, beriman kepada kitab. Tadi disebutkan di Dawabit Ad-Dhabitul Awal, disebutkan di dalam kitab, ya, Maratibul Wahyi Arba'atun, ya. Marotib jamak dari martabah, ya. Jadi tahapan turunnya wahyu itu ada 4, ya. Jadi tahapan turunnya wahyu itu ada 4, ya. Yaitu ay aqsamul wahyi bihasbi tablighihi al-muhabihi ilal anbiya'i war rusuli arba'atun. Jadi tahapan wahyu yang disampaikan dari Allah kepada para rasulnya itu ada 4 tahapan. Dan wahyu itu secara bahasa adalah huwal i'lamu as-sari'u al-khafiyyu. Wahyu secara bahasa adalah sesuatu yang cepat dan tersembunyi. Sesuatu yang cepat dan tersembunyi, ya. Maka salah satu, ya, wahyu itu, ya, bisa apa? Kitabah, tulisan, al-isyarah, isyarat, war risalah, pesan, ilham, wal kalamil khafi, atau perkataan yang tersembunyi. Itu secara bahasa. Adapun wahyu secara syar'i adalah huwa i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu ayyuballighahu ilaihim min syar'in au kitabin biwasitatin au bighairi wasitatin. Jadi, ya, pemberitahuan Allah, penghabaran Allah kepada para nabinya, ya, yang supaya disampaikan kepada umatnya, min syar'in, dari perkara syariat, au kitabin, dari kitab-kitab, biwasitatin, baik itu melalui perantara, au bi ghairi wasitatin, atau tanpa perantara. Jadi wahyu secara bahasa tadi apa? Sesuatu yang cepat dan tersembunyi, baik tulisan atau apa? Pesan, ilham, atau perkataan yang tersembunyi. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Ya, pemberitahuan Allah, penghabaran Allah terhadap para rasul, para nabinya, ya, untuk disampaikan kepada umatnya, diberkaitan dengan syariatnya atau kitabnya, dengan perantara atau tanpa perantara, ya. Allah berfirman di dalam surat
Asy-Syura ya, ayat 51 Allah mengatakan, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya bi itsnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakimun." Wa ma kana li basyarin, dan tidak mungkin bagi manusia pun ya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun ayyukallimahullah ya, yang Allah berkata-kata kepada dia ya, kecuali itu dengan perantaraan wahyu. Tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin Allah berkata kepada manusia kalau bukan wahyu. Ya, kalau bukan wahyu. Au miwarai hijabin, atau ya berkata di balik tabir, enggak langsung, atau berkata di balik tabir. Au yursila rasulan fayuhya bi itsnihi ma yasha, atau Allah mengutus seorang rasul, kemudian diwahyukan kepada rasul itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, ya. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Maka di dalam ya ayat ini terkandung tadi itu 4 tahapan wahyu. Ya, di dalam ayat ini surat Asy-Syura 51 ini terdapat ya pengertian tentang tahapan-tahapan turunnya wahyu. Yang pertama adalah di dalam kitab itu ya, ar-ru'yal manamiyatu. Ar-ru'yal manamiyatu. Jadi mimpi. Ya, melihat dalam tidur. Maksudnya apa? Mimpi. Ini ya, tahapan pertama adalah mimpi. Hadal kismul awwalu min aksamil wahyi. Ini adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan berkaitan dengan wahyu. Dalilnya tadi itu firman Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun ya Allah berkata kepada dia kecuali dengan perantaraan wahyu, kecuali itu wahyu. Ya, salah satunya mimpi ini. Salah satunya mimpi. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah. Ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa an Aisyatu ummul mukminin radhiyallahu anha, dari istrinya beliau Aisyah, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Jadi permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah ru'ya salihah, ya, mimpi yang benar, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Jadi Rasulullah di dalam mimpinya itu tidak melihat kecuali ya sesuatu seperti cahaya pagi, jadi terang beneran ya, seperti cahaya pagi. Maka ketika itu Rasulullah ya, ketika sebelum ya beliau makanya di situ beliau kemudian sering menyendiri ya, menuntun beliau ya agar sering menyendiri di gua Hira ya. Maka ini awal kali wahyu yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mimpi ya, ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Begitu juga terjadi pada Nabi Ibrahim ya. Wa misalhu ru'ya Ibrahim alaihissalam ya, sebagaimana juga terjadi pada Nabi Ibrahim. Ala ma ahbarallahu anhu fi qawlihi ya, bagaimana Allah menghabarkannya ya, sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika apa? Ya, mengatakan kepada anaknya ya, ya bunayya
inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku itu, aku itu apa? Diperintahkan untuk menyembelih kamu. Ini salah satunya adalah wahyu melalui mimpi. Tapi apa? Ar-ru'ya sholihah, mimpinya para nabi, ya. As-sholihah. Ini pertama, tahapan pertama, ya. Kemudian tahapan yang kedua, ya, dilihat di kitab itu, an-nafsu fi ra'i. An-nafsu fi ra'i, ya, an-nafsu fi ra'i. Jadi apa? Peniupan pada jiwa, atau bisikan atau peniupan pada jiwa, ya. Hadzal qismu tsani min aqsamil wahyi. Ini, ya, bagian kedua dari tahapan wahyu, ya. Jadi Allah, ya, meniupkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga melalui malaikatnya, ya, melalui malaikat. Ini terkandung di dalam itu tadi. Tidaklah Allah berkata kepada seorang manusia kecuali itu wahyu. Maka yang terkandung di dalam lafaz ini, yang tadi itu mimpi, sekaligus ini peniupan dalam jiwa, atau bisikan, atau bisikan atau peniupan, ya, dalam jiwa. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'an nas. Rasulullah berdiri menyeru pada manusia untuk berkumpul. Faqala halumu ilayya, disuruh berkumpul di depan Rasulullah. Fa aqbalu ilaihi fajalasu. Kemudian manusia, ya, kumpul, ya, di situ, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hada rasulu rabbil alamin Jibrilu nafasa fi ra'i annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ya. Rasulullah memberitahukan kepada manusia ketika jamaahnya, umatnya ketika itu yang berkumpul, ya, bahwasanya Rasulullah itu ditiup, ya. Ada merasa bahwasanya itu ada kayak bisikan, ya. Jadi di situ perintah Jibril. Ya. Perintah Jibril yang diutus oleh Allah. Jadi Rasulullah menghabarkan bahwasanya Jibril memberitahukan kepada Rasulullah. Apa yang diberitahukan itu? Annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ini perlu kita perhatikan dalam mencari rizki. Ini panduan di dalam mencari rizki. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya tidak akan meninggal seseorang sampai jatah rizkinya sudah terpenuhi semuanya. Maka kalau masih hidup, ya, belum terpenuhi semuanya masih, ya, belum terpenuhi semuanya. Jadi orang yang meninggal itu jatah rizkinya itu sudah terpenuhi semuanya. Wa in abta'a 'alaiha, walaupun, ya, lamban datangnya itulah lamban, ya. Setiap kita itu ada jatah rizki, ya. Maka kadang-kadang kita menggunakan matematika, ya. Mungkin suami istri itu kerja, suami istri sama-sama kerja dapat, ya. Memang secara matematika kita, istri gajinya 2 juta, kemudian suami gajinya 4 juta. Jadi keluarga itu rizkinya 2 juta. Kemudian mungkin dengan pertimbangan istri nggak kerja, ya. Istri nggak kerja karena perempuan itu lebih baik di rumah, ya, merawat anaknya gitu. Kemudian, ya, merasa bahwa nanti rezeki keluarga kita terkurang. Ya, ini kita harus kembali lagi mengkaji tauhid rububiyah. Hanya Allah yang memberi rezeki, ya. Hanya Allah yang memberi rezeki, ya. Jadi walaupun yang kerja hanya suami saja, rizki keluarga itu, anak-anak itu bawa rizki, anak-anak itu bawa rizki, tidak akan terkurangi sedikit pun jatah rizkinya, cuma melalui orang bapaknya saja. Dan ini yang terbaik, rizki melalui orang bapaknya, karena lelaki, ya, lelaki itu menjadi pemimpin karena salah satunya adalah menafkahi. Jadi
nggak berkurang, walaupun mungkin istrinya nggak kerja, ya nggak berkurang, harta keluarga itu tidak akan berkurang. Kemudian fattaqullaha wa azminu fit thalab, maka bertakwalah kepada Allah, perbagus di dalam mengambil rezeki, di dalam mengambil rezeki. Wala yahmilannakumu istimta'ur rizki, wala yahmilannakum istibta'u rizki anta khuduhu bimaksiatillah. Jangan sampai mungkin merasa rizki ini terlambat, ya nggak datang rizki ini dalam kondisi kekurangan, merasa bahwasanya dia itu dia harus melakukan dengan jalan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, ya. Maka di sini suruh bertakwa, suruh memperbagus di dalam mencari rezeki. Janganlah dengan lambannya rezeki itu melakukan bimaksiatillah, ya. Maka orang mencuri itu ya rezekinya, cuma dia mengambilnya dengan cara maksiat, ya. Jadi dia rezekinya, dia mencuri itu rezekinya, jatahnya, cuma dia mengambilnya dengan cara yang tidak baik, ya. Fa innallaha la yunalu ma indahu ila bi ta'atihi. Karena ya rezekinya Allah itu tidak didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ini masalah rezeki, ya. Tidak akan tertukar, rezeki kita tidak akan tertukar, ya. Rezeki keluarga kita walaupun mungkin istri nggak kerja, nggak mungkin tertukar. Yakin yang memberi rezeki hanya Allah. Anak-anak kita mau rezeki semuanya itu, ya. Ya mungkin yang mempraktekkan insya Allah yakin, ya. Yang belum praktekkan masih mungkin nggak. Karena matematika kita ya dunia, ya dunia. Kemudian yang ketiga, at-taklimu min warai hijabin, ya. Allah berbicara di balik takbir kepada para rasul. Hadal qismu tsalisu min aqsamil wahyi, ya. Ini adalah bagian ketiga dari tahapan wahyu. Wa wa ayyukallimallahu rasulahu duna ayyara ar-rasul rabbahu. Jadi Allah berkata pada para rasul tanpa rasul itu tahu, ya, tidak melihat Allah. Jadi rasul tidak melihat Allah, ya. Dan dalilnya tadi itu, ya, dalil surat Asy-Syura ayat 51, ya. Au miwarai hijabin, atau Allah berkata di balik takbir, ya. Dan ini terjadi pada siapa? Terjadi pada Nabi Adam pertama, ya. Terjadi pada Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, ya. Maka Nabi Adam mendapatkan, ya, beberapa kalimat dari Rabb-nya. Ini terjadi pada Nabi Nabi siapa? Nabi Adam. Ini terjadi Nabi Adam. Begitu juga wa taklimullahi ta'ala li Musa. Begitu juga terjadi pada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini juga menetapkan bahwasanya Allah, ya, mempunyai sifat bicara, tapi sesuai dengan keagungannya, ya, sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian wa taklimullahi ta'ala li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra ala ma huwa sabitun fi sunnah. Juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, ya. Ketika Isra, ya, ketika Isra. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, ya, di kitab dilihat al-wahyu biwasitatil malak. Wahyu melalui perantara malaikat, ya. Wahyu melalui perantara malaikat. Hadzal qismu rabi'u min aqsamil wahyi. Ini adalah tahapan keempat di dalam penurunan wahyu. Dalilnya tadi mana? Tadi itu surat Asy-Syura, ya. Au yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha.
Allah mengutus seorang rasul, kemudian diwahyukan kepada rasul itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, ya. Dan ini ya berlaku pada Quran. Ya, Quran itu ya. Laqad nazala Qur'anu kulluhu biwasitatil malak. Faqad takallama Allahu bihi. Wasami'ahu Jibrilu alaihissalam minallahi azza wa jalla. Wa ballaghahu Jibrilu alaihissalam li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Al-Qur'an ini semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Allah berkata kepada Jibril, kemudian apa? Ya, Jibril mendengarnya, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sudah selesai yang dhabit, al-dhabit al-awwal. Sekarang kita masuk ke al-dhabitu ats-tsani. Ketentuan yang kedua. Ya, apa di situ ketentuan yang kedua? Al-imanu bil kutubil ladzi anzalahallahu ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya secara global dan secara terperinci. Ya, ijmalan itu global, tafsilan itu terperinci. Ya. Yang dimaksud adalah hada bayanu kaifiyatil imani bil kutub alladzi anzalallahu wa yakunu ala darajataini dzikruhuma syekhuna hafizahullah. Ya. Jadi syarah kitab ini disebutkan ya bagaimana cara beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Itu ada dua derajat. Ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah ya ijmalan, mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah itu secara global. Ya. Apa maksudnya global itu? Al-imanu ijmali bil kutubi yakunu bil imani bi annallaha anzala kutuban ma'a rusulihi hatta yad'u aqwamahum ila tauhidi wa annal inqiyada laha wal hukma biha kana wajiban alal umami alladhi nazalat ilayha hadhil kutub wal imanu bi annaha yusaddiqu ba'duha ba'dan wa hadhil martabatu wajibatun ala jami'il mukallafin. Ya, maksud dari mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah secara global adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya agar para rasul itu mendakwakan kaumnya untuk bertauhid kepada Allah, dan bahwasanya ya supaya umatnya itu ya mengikuti syariat Allah, mengikuti syariat Allah dan mengikuti berhukum dengan hukum Allah, ya. Dan ini wajib pada umat yang ketika itu turun kitab yang diturunkan kepada umat itu sebagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, kita ini Al-Qur'an wajib kita apa? Wajib kita isinya wajib kita imani, kita kerjakan ya. Gitu, enggak boleh diselisih. Ini iman secara apa? Secara global dan meyakini bahwasanya ya kitab-kitab itu bi annaha yusaddiqu ba'du ba'dan. Kitab-kitab ini membenarkan ya satu sama lain, ya. Bahkan tentang diutusnya Nabi Muhammad ini sudah dihabarkan di kitab-kitab sebelumnya, ya, di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ketika diturunkan Al-Qur'an, nanti pembahasan yang kedua ini berkaitan dengan Al-Qur'an, maka ketika sudah diturunkan Al-Qur'an, maka kitab-kitab lainnya sudah enggak berlaku. Ya, maka ketika tetap mengikuti kitab-kitab atau ya yang diturunkan Allah kepada ya Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka dikatakan kafir. Di surat apa? Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, telah kafirlah ya orang-orang ahlu kitab. Siapa? Yahudi dan Nasara. Ya. Kenapa?
Karena pernah diturunkan kitab kepada mereka. Tapi kan sudah bukan waktunya. Ya, sudah bukan waktunya. Ya, maka sudah enggak berlaku. Maka wajib bahkan Nabi Isa nanti turun itu mengikuti syariat siapa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya. Maka ini iman secara dan hukumnya ini hukumnya. Hukum mengimani secara global. Fahadihil martabatu wajibatun ala jami'il mukallafin. Jadi hukum mengimani secara global itu hukumnya wajib. Ya, bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada rasulnya, ya. Kemudian apa? Untuk diikuti ajarannya, untuk diikuti syariatnya, ya, yang mana kitab ini saling membenarkan satu sama lainnya. Ini harus diimani oleh semua orang yang ya, mukallaf yang dibebani syariat. Ini hukumnya wajib. Adapun mengimani secara rinci, ya, tafsilan, ya, mengimani secara tafsil. Apa yang dimaksud dengan tafsil? Al-imanu tafsiliyu bil kutubi yakunu bil imani bi asma'iha. Ya, mengimani ya nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Seperti apa? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dan nanti ada juga apa? Lembaran-lembaran sohifah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ya. Kemudian juga waman anjalat ilaihim, juga mengetahui ini kitab ini diturunkan kepada siapa? Taurat diturunkan kepada siapa? Zabur diturunkan kepada siapa? Ini masuk apa? Rincian. Masuk rincian. Ya, masuk rincian. Wa ma tadamanathu min syara'i'a. Dan kitab ini terkandung syariat yang bagaimana? Ya, karena berbeda. Adapun yang sama adalah seruan hanya menyembah kepada Allah. Tapi berkaitan dengan syariatnya itu berbeda. Tapi semua rasul ya mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Kemudian termasuk rincian adalah wa anal Qur'ana nasyun laha jami'an. Bahwasanya Quran itu menghapus seluruh hukum-hukum yang kitab yang sebelumnya. Ya, maksudnya dengan diturunnya Al-Quran maka kitab-kitab yang sebelumnya tidak berlaku. Walaupun ada sebagian hukum-hukumnya itu yang dibenarkan Al-Quran. Kalau dibenarkan Al-Quran diamalkan. Tapi kalau nggak dibenarkan Al-Quran tidak diamalkan. Jadi tetap Al-Quran itu apa? Patokan atau sumber utama. Jadi yang nggak dibenarkan Al-Quran juga nggak diamalkan seperti itu. Itu rincian. La yajuzul amalu bima fiha, maka tidak boleh mengamalkan dari kitab-kitab yang terdahulu, ya. Wa tarkul Qur'an azim, dan meninggalkan Quran enggak boleh, ya. Mengamalkan kitab yang terdahulu kemudian meninggalkan Al-Qur'an terjatuh pada apa? Kekafiran. Ya, berarti tidak beriman kepada Al-Qur'an, ya. Maka di sini kesimpulannya, di sini yang tafsil wahadihi martabatu mustahabatun. Jadi mungkin orang yang beriman, orang Islam nggak tahu rinciannya, nih Zabur turun kepada siapa sih, Taurat kepada siapa sih, gitu kan? Nah, ini masuk rincian hukumnya apa? Mustahabatun. Tapi kalau nggak tahu apa mengingkari atau mungkin mengatakan bahwasanya ada kitab yang lainnya yang diturunkan oleh Allah yang berlaku sampai saat ini. Nah, itu ada kesimpulannya wa ala hada yajibul imanu bi jami'il kutub wa tasdiq biha. Maka wajib mengimani kitab-kitab yang terdahulu, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Bahwasanya Allah juga menurunkan selain Al-Qur'an. Cuma yang dijadikan hukum ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW yang berlaku hanya Al-Quran. Tapi juga mengimani apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad juga diutus Nabi lainnya juga diturunkan kitab. Diturunkan kitab. Ya. Wa i'tiqadu annaha kulluha minallah, dan meyakini bahwasanya semua kitab kita itu dari Allah. Bahkan lembaran-lembaran itu dari Allah.
Tapi nggak boleh meyakini mungkin kitab yang nggak disebutkan bahwasanya itu dari Allah, itu dari Allah. Nggak boleh. Yang disebutkan aja bahwasanya itu kitab itu diturunkan Allah. Taurat, Injil, ya, Zabur dengan apa? Suhuf, sahifah, ya. Wa anna man kadzdzaba biha au jahada syai'an minha fa huwa kafirun billahi kharijun minad-din. Adapun orang yang mendustakannya, tidak meyakini bahwasanya Allah juga menurunkan, ini kan di surat Al-Baqarah pertama itu ya, awal-awal ya, tentang berkaitan Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Jadi siapa yang mengingkari maka dia telah keluar dari agama. Tapi nanti ada rinciannya. Kemudian adzabitu ats-tsalis. Ya, adzabitu ats-tsalis. Ya. Ketentuan yang ketiga. Al-imanu bi anna jami'al kutubi sabiqati qad dakhalaha tahrif au fuqidat. Mengimani bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu itu sudah dirubah. Dan juga ada yang hilang. Ya, nah dirinci nanti. Ya, ada yang dirubah, ada yang hilang. Salah satunya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 75, ya. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih mempercayai mereka? Itu orang-orang Yahudi. Ayyu'minu lakum, ya, mereka mengimani apa yang diimani kalian. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam, padahal sebagian dari mereka telah mendengar kalam Allah, yaitu apa? Kitab, ya, kalam Allah. Summa yuharifunahu, kemudian apa? Mereka merubahnya. Ya, disebutkan oleh Imam As-Suddi di dalam tafsirnya, yang dirubah ini adalah Taurat. Yang dirubah adalah Taurat. Hiya Tauratu harafuha. Taurat yang dirubah oleh mereka oleh orang Yahudi. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami, setelah mereka tahu itu dari Allah. Wa hum ya'lam, sedangkan mereka tahu itu dari Allah. Setelah paham, dia tahu itu dari Allah, mereka rubah. Ya. Kemudian juga ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ya, ada yang dikurangi, ya. Kemudian di sini berkaitan dengan orang-orang Nasara juga merubah di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahlu kitab, telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian, banyak menjelaskan kepada kalian mimma kuntum tukhfuna, ya, yang mana yang kalian sembunyikan, Maka disebutkan di sini, ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah fahadil ayat tadulu ala tahrifil yahudi wa nasara, ya, kutuballahi al-munazzala alaihim. Di sini ayat ini menerangkan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasara merubah apa? Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Merubah Taurat dan merubah Injil. Ya. Bahkan seandainya saat ini ada Injil yang masih belum dirubah, itu pun kita nggak boleh mengamalkan, karena sudah diturunkan Al-Quran. Tapi, ya, Injil dan Taurat itu semuanya sudah dirubah, sudah bercampur antara firman Allah dengan ucapan manusia. Kemudian adapun Al-Quran, ya,
Ammal Qur'anul azimu fahuwa salimun mimma tara'a 'alal kutubi sabiqati. Adapun Quran itu selamat dari apa? Perubahan. Ini dijamin oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Allah memudahkan orang-orang untuk menghafalnya. Maka orang-orang yang menghafal Quran keutamaannya luar biasa, ya. Maka antum diberi kesempatan oleh Allah menghafal kalamullah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Menyibukkan diri, ya, hari-hari kita habis dengan Al-Quran, ya. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Dipertahankan, istiqomah, memohon kepada Allah agar istiqomah, ya. Dan ya, dijaganya itu bukan hanya menjaga hafalannya, dijaga apa yang terkandung di dalamnya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan dzikra. Dzikra itu nama lain dari Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Adapun Quran tidak akan mungkin apa? Dirubah. Disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, wa inna lil Qur'ani lahafidun man ayyuzada fi batilun ma laisa minhu. Maka Quran itu betul-betul dijaga dari apa? Dari tambahan yang batil, ya. Au yunqasu minhu, atau dikurangi, ya. Jadi Al-Quran itu dijaga dari itu. Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah. Ini sudah dijamin oleh Allah sendiri. Tidak akan bisa dirubah oleh orang. Makanya kan ketika ada orang memasukkan kan ketemu. Melalui apa? Melalui Allah memudahkan. Al-Quran itu mudah untuk dihafal bagi orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Maka anak-anak, ya, mungkin ada yang menghafal itu susah. Itu semuanya, ya. Ya. Ada yang dimudahkan, ada yang susah, ya. Tetap istiqomah. Ya, karena bukan kamu segala selesainya itu, ya. Mungkin orang-orang yang susah, ya, sudah usaha tapi kok masih susah, ya. Mungkin, ya, supaya kamu itu senantiasa dengan Al-Quran. Dan jangan sampai orang yang selesai merasa sudah selesai, sudah selesai, ya, gitu ya, merasa sudah selesai, sudah. Tidak, punya amanah. Amanahnya apa? Menjaga hafalannya. Amanahnya apa? Mengamalkan isinya. Ya, gitu. Jadi bukan sekedar kemudian dia nggak hafal-hafal. Mungkin Allah menginginkan dia senantiasa dengan Al-Quran, dengan juz amma saja, ya, nggak selesai. Tapi ada kebaikan di situ, ya. Apalagi yang kita yang sudah juz amma, mungkin di murojaah ini mau jadwal tarawih ini murojaah lagi, ya. Yang tahun kemarin masih lupa, sekarang murojaah lagi. Ada jadwal ngimami soalnya kayak gitu, ya. Nah, kalau gitu nggak dekat dengan Al-Quran, nggak dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kata-kata terakhir, fuqidat, atau hilang. Atau dihilangkan, ya. Ai lam tasil ilai, enggak nyampe pada kita. Enggak nyampe pada kita, ya. Wa minal kutubil ladzi fuqidat suhufu Ibrahima waz Zabur ada. Ya, adapun yang hilang adalah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kitab Zabur. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Al-Dhabit yang keberapa? Nah, insya Allah materi beriman kepada kitab ini kita bahas 2 pertemuan. Karena masih ada 2 dhabit lagi, ya. Itu nanti fokus di 2 pertemuan yang kedua, nanti kita fokus terhadap Al-Quran. Definisi tentang Al-Quran, ya, dan yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang mana Quran ini adalah kitab yang sempurna, kitab yang berlaku sampai hari kiamat, ya. Dan nanti kita bahas satu pertemuan lagi, insyaallah, ya. Satu pertemuan lagi, insyaallah. Nanti masuk Ramadan materi kita bukan ini kitab ini, ya. Nanti kan Ramadan itu ini
waktu kita sebelum maghrib nanti ya. Maka mulai Ramadan kita akan insya Allah membahas tazkiyatun nafas ya. Jadi kita akan membahas tazkiyatun nafas supaya apa? Ramadan kita memperbarui niat kita ya. Nanti kita lanjutkan setelah Lebaran. Semoga dimudahkan. Jadi ini barusan kita murojaah tadi di dalam masalah beriman kepada kitab itu tadi ada 4 penurunan wahyu itu, ada 3 dzabit yang sudah kita bahas. Dzabit yang pertama adalah tahapan-tahapan diturunnya wahyu. Yang tahapan pertama adalah melalui mimpi as-sholihah, mimpi yang benar, mimpinya para nabi. Kemudian yang kedua adalah peniupan kepada jiwa, ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui ya Allah bicara di balik tabir. Yang keempat adalah melalui perantara malaikatnya. Ini yang banyak terjadi. Kemudian di dzabit yang kedua tadi ya mengimani bahwasanya ya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul itu ya secara global dan secara terperinci. Adapun mengimani secara global wajib dan mengimani secara terperinci itu mustahab dengan rinciannya. Kemudian dzabit yang ketiga tadi apa? Bahwasanya yang ketiga, mengimani semua kitab-kitab yang terdahulu itu telah dirubah dan juga ada yang hilang. Apa yang hilang tadi? Suhuf Ibrahim dan apa? Dan Zabur. Ya, semoga ini bermanfaat menambah keimanan kita. Jadi kita belajar dasar seperti ini ya, menambah keimanan kita, apalagi pokok-pokok dasar di dalam agama kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kita tutup pengajian kita, majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.